Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Ya, saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 7 Januari 2021. Ya, hari ini luar biasa sekali dan sayangnya saya hari ini juga nyaris tidak trading, tapi saya hold on position dan salah satunya Antam. Saya Antam pegang di 3 sekuritas dan tiga sekuritas itu profitnya jumbo. Saya cuma pegang emiten sedikit ya, Antam, BRIS, lalu apalagi satu, saya sampai lupa. Saking nggak utak-atik. Kayaknya Inco satu dan tadi saya lihat Inco sudah nggak ada, berarti udah kebuang. Ya kayaknya harus cuma tinggal Antam sama Inco, BRIS saja. Oh, satu lagi BRPT. Tapi BRPT ya masih di situ-situ aja kan. Ya masih nggak terlalu itu. Oh, satu lagi ISAT. Nyaris nggak terlalu banyak yang saya pegang. Karena saya 3 hari ini saya sibuk sekali dan saya pastikan memang saya tidak bisa trading dan hari ini urusannya sudah rampung. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman di grup VIP yang sudah mendukung saya, mensupport saya, dan begitu luar biasa walaupun saya tidak bisa handle secara langsung grup, tapi teman-teman tim coach dan senior-senior di grup sudah sangat membantu teman-teman yang baru join dan baru pertama kali bergabung bersama kami. Ya, oke, saya nggak perpanjang, saya akan mereview yang kemarin, yang video yang saya buat kemarin ya. Ya, video yang saya buat kemarin ini, ya, langit berawan dan waspadai turbulence. Dan hari ini, wah, naik turunnya luar biasa sekali ya. Jadi ada banyak banyak yang galau rupanya. Di tengah market naik pun banyak yang galau ya. Karena situasi memang lagi nggak bagus. Maksudnya dalam arti ekonomi real dan maksudnya kondisi di lapangan, kondisi di luar ya yang kita lihat selalu dengan mata kepala kita tidak sejalan dengan apa yang kita lihat di market. Yang di market tuh kadang-kadang bisa wah penuh penuh optimis dan sangat-sangat luar biasa kayak contoh Antam hari ini transaksinya tembus 4,9 triliun yang mana saya bilang trading apaan 4,9 triliun gitu loh. Mau ngapain sih? Mau beli ya beli aja, ngapain sampai 4,9 triliun? Yang mana saya lihat asingnya, ternyata asingnya net buy-nya juga nggak terlalu signifikan. Malah cenderung tektok, cenderung trading. Yang saya lihat sekilas tapi. Tapi saya masih hold, saya masih hold. Nah, karena apa saya masih hold? Karena jelas ya, tradingnya 4,9 triliun ya. Nggak main-main itu, berarti uang ketarik sana, mata semua tertuju sama Antam ya. Semua berlomba-lomba trading. Dan kenapa bisa 4,9 triliun? Tidak lain tidak bukan karena ada yang aksi buy dan ada yang aksi sell. Ada yang merasa, waduh, Antam proyeksi saya sampai ke 4.000 umpama ya, saya nggak bilang Antam pasti ke 4.000 tapi proyeksi. Nah, tapi ada juga yang merasa, wah ini saat ini 2.600 ini sudah ketinggian ini, sudah di luar nalar. Bayangkan, sebelumnya Antam berapa? Belum lama kemarin belum lama itu masih 1.900 dan sekarang sudah di 2.600. Naiknya udah gila-gilaan. Saya nggak berani kalau kayak gini, mending saya jual saja. Ya, oke nggak? Oke. Dan kemarin malam saya bertemu dengan rekan saya yang beli Antam dari harga 500. Nah, kalau pertanyaannya adalah emang dari 500 sampai di harga 2.600 ini apakah emang tidak ada gejolak? Terus ketika ada gejolak, apa yang dia lakukan? Bagaimana? Nah, semua kembali lagi ke trading plan, pasti trading plan ya, tapi ke style kita masing-masing. Style kita gimana sih? Apa goal apa yang kita mau dapatkan ketika kita trading saham ini? Nah, biasanya ini yang saya selalu lakukan ya. Kita pasti set target jangka pendek dulu. Kalau saya loh ya. Saya mengajarkan ke teman-teman ya, kita set target itu jangan muluk-muluk lah.
Jangan set target terlalu tinggi. Umpamanya waktu kita beli Antam 500, jangan set target Antam 4.000 gitu loh. Wah, kalau kayak gitu udah value investing cenderung ke arahnya ya. Atau orang banyak bilang beggar stock. Kalau saya sih nggak. Siapa yang tahu saham Antam bisa jadi beggar stock? Nggak ada yang tahu. Kalau tahu begitu, kita udah gadai rumah tetangga, rumah mertua, rumah semua yang bisa kita gadaikan, kita beli semua ke Antam. Nyatanya kan nggak ada. Yang nyatanya yang problemnya setiap kali adalah masuknya kurang banyak, belinya kurang banyak, timbul keserakahan dalam diri kita. Kalau saya selalu targetnya jangka pendek. Saham apapun yang saya beli selalu targetnya jangka pendek. 5% profit saya ambil. 5% profit saya ambil. Ada tapinya. Yang saya ambil, saya tidak ambil semua. Saya sisakan di situ. Mamanya saya profit 100, saya sudah alokasi posisi ada di situ ada 10 juta, sudah masuk 10 juta, sudah 100% 10 juta. Nah, ketika profit 5%, yang saya ambil berapa? Yang saya ambil 75% saja. Sisain di situ 25%. Ketika naik lagi, saya rasa, ini trennya masih bagus. Saya masuk lagi, average up lagi. Begitu terus. Itu yang akhirnya membuat tradingnya jadi panjang. Jadi kita jadi maraton. Nah, ketika profit saya sudah terakumulasi, udah di atas 30-an%, saya sudah mempertimbangkan untuk jangan-jangan ini beggar stock. Dan saya sudah mulai mempertimbangkan untuk hold dengan medium term. Belum langsung long term, medium term dulu. Kita langsung mulai atur strategi. Biasanya yang saya jual beli adalah profitnya, umpama saya punya 10 juta di situ, sudah profit 3 juta. Yang saya ambil 3 juta, nanti masuk 3 juta lagi, atau kalau nggak saya top up tambah 2 juta jadi 15 juta, begitu terus. Yang modal 10 jutanya mah tetap, karena let profit run. Biarin aja begitu terus. Sama ketika saya beli saham di BRI kek, BCA kek, Antam kek, BRPT kek. Semua saya lakukan sama. Profit 5%, out dulu. Nggak ada pusing. Apalagi contoh Antam dan Inco saat ini. Saya tidak recommended Bapak Ibu untuk yang baru masuk untuk beli bahkan. Saya bilang, emang nggak ada saham yang lain? Belilah yang lain. Ya, Pak, tapi kita ketinggalan nih, Antam, gimana? Loh, risk and reward-nya sudah nggak imbang. Saya tidak menjamin Bapak Ibu besok masuk dan masih bisa dapat profit dari Antam. Teman-teman yang sudah dapat profit dari Antam, itu sudah dari dulu gitu loh. Kita sudah harus move on. Bahkan saya juga selalu tekankan sama teman-teman yang yang sudah profitnya ratusan persen ya. Kita di Antam profit sudah hampir 150% lebih loh. Bahkan sudah ada yang 175% yang trading loh ya. Ini kita trading loh ya, bukan yang hold dari 500. Kalau yang hold dari 500 nggak usah cerita. Saya trading Antam dari harga 400-an bahkan kita trading Antam. Tapi kan jual beli. Ketika dia momennya hilang, ya udah jual dulu, kita beli lagi yang lain. Kita tuh trading ya, trading. Yang goal kita adalah duit. Bagaimana dapat profit, bukan persentase. Kalau Bapak mau gede-gedean persentase, gampang. Beli satu lot, diemin aja, nggak usah dijual-jual, nggak usah di top up. Bapak Ibu buka satu sekuritas, beli di situ satu lot, taruh aja udah gede-gedean persentase. Yang di crop, yang di foto cuma persentase, hebat apa? Kalau buat saya loh ya, yang di crop cuma persentase, pamerin aja 500%, 1000%. Kita nggak gitu. Kita trading, kita cari uang. Jadi berapapun uang yang kita dapat, syukuri, take profit. Syukuri, take profit. Ambil begitu terus ya. Itu sebabnya saya selalu buat market review. Saya selalu memberikan rekomendasi saham yang selalu berbeda setiap harinya, karena saya melihat bahwa peluang selalu ada setiap hari. Kalau kemarin nggak dapat, hari ini bisa dapat dari saham yang lain. Itu salah satunya. Dan ya Bapak Ibu mau belajar trading dengan benar, bergabunglah bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Kami ajarkan bagaimana cara trading yang benar, bagaimana cara bikin trading plan, dan bagaimana caranya dan bagaimana
kita harus bersikap ketika kondisi market lagi volatile atau lagi sideways dan sebagainya. Ya, kita ajarin. Yang kita ajarkan adalah bagaimana cara mengarungi itu, bukan cuma rekomendasi saja, bukan cuma beli jual apa, kita nggak gitu. Kita ajarin berpikir, ya, berpikir layaknya seorang trader profesional. Dan kita ajarin itu, gitu, ya. Bergabunglah bersama kami, mumpung masih harga awal tahun, ya, masih harga awal tahun dan jangan tunggu naik. Dan jangan tunggu semua sudah terbang baru mau ikut. Banyak di antara teman-teman kita yang justru masuk ke dalam winner stocks kondisi rugi. Karena pernah salah metode dalam arti bukan belajarnya salah, tapi kurang mengenal diri sendiri. Harusnya dia long term jadi trader, ternyata nggak cocok. Psikologinya terombang-ambing. Di sini kita ajarkan bagaimana cara jadi mempunyai psikologi yang baik. Atau kalau enggak, harusnya dia itu jangka pendek, tapi dia paksa jangka panjang dan akhirnya nggak sabaran dan ya akhirnya juga sama aja sih sebenarnya. Itu kita ngajari, kita cari profil mana yang terbaik buat Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat dalam kondisi seperti ini, paling ideal adalah trading dulu. Kenapa trading dulu? Karena kita tidak tahu vaksinnya akan selancar apa distribusinya dan tingkat efektivitasnya bagaimana. Indonesia kemarin baru dibilang akan memberlakukan PSBB di sejumlah daerah aja tiba-tiba minus. Dan hari ini sudah gimana? Rebound lagi. Kalau yang kemarin cut loss, hari ini gimana? Gigi jari. Karena hari ini sahamnya comeback semua. Psikologi-psikologi itu yang kita ajarkan di grup. Ya, dan kita menenangkan, kita berikan ulasan, apa yang harus kita hadapin, dan bagaimana cara kita menghadapi itu semua. Ya, oke. Itu sekilas pandang. Saya buat ini karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ke grup. Di grup VIP ini saya bagikan juga untuk teman-teman di luar yang belum bergabung bersama kami di VIP untuk mengetahui konsep trading itu seperti apa, especially trading saham ya. Dan bagaimana caranya untuk kita itu bisa tahu. Kadang-kadang mereka cuma tahunya beli saham, tapi nggak ngerti bahwa banyak sebenarnya yang mesti kita perhatikan ya. Semua menurut saya gini, semua yang namanya investasi Bapak Ibu perlu tahu, perlu mencermati. Semakin Bapak Ibu memiliki minat yang dalam terhadap investasi ini, saran saya adalah Bapak Ibu mempelajari. Ya, sama kebetulan saya punya rekan partner ya berkecimpung di bidang properti. Apakah beli properti cukup dengan beli rumah saja? Ternyata tidak gampang. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Gitu juga emas. Beli emas pikirnya udah beli aja deh gitu. Ternyata juga ada hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena teman saya baru ketemu kemarin, ada yang beli emas di pucuk. Beli emas aja ternyata ada istilah beli pucuk. Kenapa? Dia beli ketika itu di harga 2.000 per troy ounce. Sekarang di harga 1940-an something per troy ounce. Pernah mencapai 1.800 per troy ounce. Maksudnya dia koreksi, dari 2.000 turun. Nah itu gimana? Dia bilang, saya bingung, beli emas aja bisa rugi gitu. Iya, baru tahu gitu. Jadi setiap investasi ada resikonya. Dan bagaimana cara kita meminimalkan resiko. Bahkan franchise pun ada resikonya. Kemarin teman saya ada yang cut loss di usaha franchise-nya. Usaha franchise saja cut loss. Kenapa? Karena dia sebelum pandemi dia invest, setup tempat dan lain-lain. Ini sekarang pandemi udah 1 tahunan. Dan nggak kuat bayar gaji dan sebagainya. Akhirnya cut loss, tutup sementara. Apakah uang franchise-nya bisa dikembalikan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Apakah material, maksudnya setup tempatnya ya, beli dekornya, bangun island-nya, apakah bisa dikembalikan? Tidak bisa, itu tidak bisa. Dan nilai yang dia harus cut loss itu mencapai sekitar 500 jutaan. Itu belum termasuk saya tanya sama dia,
sewa tempatnya yang mubazir selama 1 tahun ini, hampir 1 tahun ya, yang tidak bisa diapa-apain, ya udah berjalan. Dia lagi tunggu, ya ini lagi mencoba untuk buka lagi. Kalau enggak ya ruginya cukup besar. Dan itu COVID-19, impact dari COVID-19. Jadi menurut saya trading saham saat ini adalah bisa menjadi salah satu bukan bukan hanya mata pencarian, memang mata pencarian, tapi opportunity dan membuka pandangan bagi teman-teman bahwa trading saham itu bukan sesuatu hal, ternyata usaha lain memiliki resiko yang jauh lebih besar. Tadi orang paradigmanya adalah trading saham itu resikonya gede, gambling dan sebagainya. Ternyata franchise aja juga resikonya besar. Usaha apapun memiliki resiko yang besar. Saya punya usaha jasa bordir komputer. Terus gimana? Itu yang real. Yang sebelum saya berkecimpung di dunia saham, saya mesti punya usaha itu. Beli mesin. Anggap sebelum pandemi saya beli mesin. Terus ketika pandemi tiba-tiba order turun. Mesin saya bagaimana? Terus pegawai saya bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, itulah impact COVID-19. COVID-19 itu, makanya saya bilang, orang tuh jadi gimana ya? Saya banyak ketemu orang dalam beberapa hari ini. Dan sebagian besar bertanya kepada saya kondisi ekonomi. Karena mereka bingung. Harga saham kok bagus sekali ya. Saham perkembangannya kok bagus sekali, sedangkan sektor real ambiar. Apalagi ini pemerintah mau PSBB lagi. Ya kemarin sampai kita turbulence ya, makanya saya bikin videonya itu. Dan terus bagaimana gitu loh. Di mata jasmani kita melihat kondisi ekonomi belum baik, tapi sahamnya naik. Nah, saya bilang gak usah dipikirkan itu. Kalau Bapak Ibu merasa saham itu adalah suatu kesempatan, ya manfaatkan kesempatan itu. Trading lah. Jangan berpikir kok kenapa. Sama aja ketika kita loh, kok Antam naik, kenapa yang ini nggak naik? Ya kalau Antam naik ya tradingnya Antam. Tapi kalau karena Antam sudah tinggi, ya saya bilang, masih ada yang mau naik. Dan saya akan rekomendasikan Bapak Ibu 5 saham untuk hari ini. Untuk Bapak Ibu besok bisa perhatikan untuk bisa cermati. Ya itu sekilas. Wah, udah begini aja udah 17. Saya dalam 3 hari ini saya banyak sekali ketemu orang dan banyak sekali sharing ya masalah ekonomi macam-macam. Dan saya akan membagikan dalam serial market review ini. Jadi nantikan Bapak Ibu market review dari kita. Pastikan Bapak Ibu subscribe dan tekan loncengnya. Tekan loncengnya dulu. Sehingga ketika saya upload video-video ini, Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya ya. Dan tidak ketinggalan pastinya. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video-video saya, jangan lupa support channel YouTube Winner Stocks Indonesia sehingga makin berkembang dan beri tanda jempol ya, beri like ya video kami sehingga kami punya semangat ya untuk semakin termotivasi untuk membagikan hal-hal positif, menjadi impact, menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik juga dari video-video kami, bantu juga teman-teman yang lain dengan share video-video ini ya, sehingga membuka wawasan banyak orang. Sebenarnya saham itu seperti apa sih? Banyak orang merasa saham itu gambling ya. Ya, setelah saya banyak bertukar pikiran, ternyata usaha apapun juga namanya juga bukannya gambling itu adalah konotasi negatif. Tapi bagi kita para pengusaha itu adalah spekulasi ya, spekulasi. Dan yang namanya spekulasi, kita harus antisipasi kerugian itu. Dan di dunia usaha, sama saham, sama-sama antisipasi kerugian. Hanya saja di saham lebih kecil. Minus 5%, kita sudah cut loss dulu. Kalau bisnis usaha, teman saya cut loss di bisnis franchise-nya 500 juta. Berapa itu? Berapa persen itu yang di cut loss? Oke, paham maksud saya ya? Ya, kita akan mulai aja. Hari ini composite. Nah, kemarin saya sudah bilang ya, candle tertahan di selendang dan potensial untuk rebound karena posisi di atas selendang. Dan hari ini rebound beneran, naik 1,45% dan tercatat bahwa asing melakukan akumulasi buy di level asing tuh beli 896,9 miliar. Keren banget.
Kemarin dia jual hampir minus 700 miliar, hari ini masuk lagi 800 miliar, nyaris 900 miliar. Artinya apa? Sekali lagi saya sudah bilang, asing trading ya. Selama ini yang orang tanam mindset asing itu apa? Asing itu buy and hold. Asing aja trading. Jadi saran saya Bapak Ibu, belajar trading ya, belajar trading. Jangan ketinggalan. Dan kalau mau belajar trading, Winner Stocks tempatnya. Oke? Ya, coba kita ulas sektornya ya. Sektor agri. Oke, sebentar. Sektor agri. Nah, sektor agri tadi sempat oke ya, sempat membaik, tapi sayangnya dia turun, nggak apa-apa ya. Itu pada dasarnya masih trennya masih bagus ya, masih bagus. Kemudian mining, wah kemarin saya sudah bilang gimana, mining ini oh hati-hati dan beneran kan. Nonton video saya ulang-ulang yang kemarin, nonton lagi. Video saya urut dari saya pertama kali bentuk Winner Stocks dan saya bikin ulasan Winner Stocks sampai hari ini ada semua dan tidak dihapus. Dan itu bisa nonton ulang untuk membangkitkan trust Bapak Ibu. Winner Stocks itu seperti apa sih? Kredibilitasnya seperti apa sih? Trust itu dibangun, kredibilitas itu dibangun, bukan berdasarkan saya promosi dari mulut saya. Ya, saya istilahnya pom-pom lah istilahnya. Cerita yang hebat-hebat saja. Silakan Bapak Ibu nonton rekaman-rekaman kami yang lampau. Dan mining, wow banget ya. Finance, wah finance juga. Semua ini adalah salah satu pengujian terhadap sistem juga. Ketika dia mantul dari selendang, hari ini apa? Rebound, ya kan? Nah, yang kurang beruntung cuma ini, miscellaneous industry, ya. Mantul selendang, tapi dia koreksi lagi. Tapi salah satu kabar baiknya adalah dia tidak membentuk lower low, maksudnya dia turun sampai dalam banget. Dan waspadai Bapak Ibu untuk kalau yang kayak begini, jangan beli. Kita beli candlenya yang hijau saja, ya, yang biru tua saja. Kalau yang candle merah, jangan dulu, ya, apalagi sektornya kayak begini. Kemudian infrastruktur tadi sempat oke, tapi ternyata ditutup di bawah selendang. Nah, yang ini hati-hati ya, hati-hati. Consumer sudah selalu saya bilang jauhi. Sektor ini jauhi ya. Nggak tahu kalau ada yang rekomendasi, tapi sektor ini saya sudah bolak-balik jauhi. Properti masih oke ya, silakan. Hari ini tadi sebenarnya banyak yang naik ya, sektor ini. Tapi menjelang ini ada yang koreksi, ada yang turun. Ya mungkin jadi salah satu ininya. Kemudian trade. Nah, trade juga oke ya, masih bagus. Dan basic industry. Oh, keren juga ya. Ini Tekim INKP nih, hari ini. Dan saya akan rekomendasi juga. Khusus Tekim INKP itu udah dari akhir tahun saya sudah rekomendasi terus. Kita tektok terus, trading terus di situ. Oke, rasanya ini aja ya. Apalagi ya? Agri sudah, properti, finance, basic, miscellaneous industry, ini properti, consumer sudah. Ya, nyaris sudah. Kalau belum ya maafkan saja. Oke, kita mulai dari 5 saham yang besok saya akan rekomendasikan. Salah satunya adalah INKP. Wow, breakout 11275. Yang ini namanya buy on breakout. Bapak Ibu nonton video-video saya yang kemarin, saya udah ajarkan bahwa buy itu ada dua. Buy on weakness dan buy on breakout. Ini salah satu contoh buy on breakout. Ya. Kemudian ada PNBN. Ini pun sama, buy on breakout. Silakan Bapak Ibu cermati jika besok candle-nya masih biru tua. Kemudian ISAT. Wah, akhirnya mantul di selendang ya, mantul di selendang, silakan hold. Ini hold aja lah. Ya. UNTR rebound dari support
Mana supportnya? Supportnya ini, Skyline kita. Dan dia rebound. Oke, bagus ini. Kemudian ada 2 sektor yang saya lihat cukup menarik dari properti, yaitu PTPP. Ini, wah, chartnya bagus banget. Menurut saya ini uptrend. Dan dia pullback, rebound, pullback, ini naik, pullback, naik lagi. Dan ini silakan Bapak Ibu jika besok dia lanjut lagi. Karena soalnya kalau dia, ini dia belum terlalu jauh meninggalkan selendang. Tapi kalau dia udah mulai meninggalkan selendang, biasanya diikuti dengan momentum yang baik. Ya, silakan dicermati untuk PTPP. Oke, ini 5 emiten yang rekomendasi untuk perdagangan esok hari. Belum tentu besok pasti naik, tapi biasanya butuh waktu 1-2 hari dan mereka akan beraksi biasanya. Ya. Oke, butuh kesabaran sih. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini, dan sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk bantu kami sharing dan promosikan ya channel YouTube ini. Kalau Bapak Ibu mendapat manfaatnya, tentu saja. Dan congrats teman-teman semua dan grup. Wah, ada yang baru pertama kali mendapat, Pak, terima kasih, Antam saya akhirnya 114%. Belum sejarah, belum pernah 100%. Baru pertama kali dapat 100%. Atau ada banyak kisah bahagia lainnya di grup kita hari ini. Congrats semuanya, mohon maaf saya tidak bisa terlalu intens, bahkan hari ini saya benar-benar nggak bisa ya karena ada halangan tadi. Tapi besok saya sudah I'm back ya, I'm back. Oke, congrats semua, happy cuan, happy profit. Ya, senang sekali mendengarnya. Dan God bless ya. Jangan lupa ya, protokol kesehatan dijaga dan jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker pastinya. God bless semua.